Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Abrita Latifah dan rekan saya Nenek Verina Sihombing. Kami yang akan membahas materi mengenai teori evolusi Darwin dari tim Pro. Dan saya Dara Tristani Tias bersama Saya Diana Putri. kami dari tim kontra dengan materi keruntuhan teori evolusi Harun Yahya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan mengenai teori evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap dari generasi ke generasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Perubahan ini melibatkan perbedaan dalam sifat-sifat genetik seperti warna kulit, bentuk, dan juga perilaku yang diwariskan kepada keturunannya. Melalui mekanisme seperti seleksi alam, mutasi, dan pencampuran gen, spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka yang bisa menyebabkan terbentuknya spesies baru. Adanya seleksi alam seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada bukunya yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859. Di dalam buku ini, Charles Darwin mengemukakan konsep seleksi alam sebagai mekanisme utama dalam proses evolusi yang menjelaskan bagaimana spesies berubah dari waktu ke waktu. Baik, izinkan saya menyanggah. Seleksi alam dan mutasi hanya akan menyebabkan kerusakan dan tidak mampu menghasilkan spesies baru, informasi genetik baru, organ baru yang menguntungkan, dan hanya akan berdampak negatif yang mengakibatkan kerusakan nukleotida. Harun Yahya menekankan bahwa alam semesta dan kehidupannya hanya diciptakan oleh Tuhan. Memang benar adanya semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Namun, Charles Darwin menunjukkan bahwa kehidupan di bumi memiliki hubungan genetik yang mendalam. Contohnya, manusia dan simpanse memiliki kesamaan sekitar 98-99%. Menunjukkan bahwa nenek moyang yang sama. Baik, izinkan saya untuk menyanggah. Meskipun manusia dan simpanse memiliki kesamaan DNA yang sangat tinggi, kesamaan ini tidak secara langsung berarti keduanya berasal dari nenek moyang yang sama. Dalam pengertian sederhana, kesamaan ini lebih menunjukkan bahwa keduanya berbagi sebagian besar informasi genetik dasar yang diperlukan untuk fungsi biologis seperti metabolisme, pembelahan sel, dan struktur tubuh. Baik, di sini saya akan menegaskan kembali bahwa dalam konsep biologi, kekerabatan makhluk hidup sangat dibenarkan, seperti penamaan yang dilakukan oleh ICN atau International Code of Nomenclature atau Kode Nomenklatur Internasional pada botani, menandakan adanya kekerabatan makhluk hidup. Mereka ini yang berasal dari nenek moyang yang terus berevolusi dan adanya mutasi akan menghasilkan spesies baru. Di sini jelas bahwa Harun Yahya dengan tegas menolak apa yang dikatakan Darwin dalam berbagai karyanya, terutama mengenai asal-usul manusia. Karena dalam pandangan Harun Yahya, teori evolusi ini runtuh dengan beberapa sebab. Yang pertama, jenis-jenis makhluk hidup tidak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya itu dari ikan menjadi amfibi, reptil menjadi burung, dan mamalia darat menjadi paus. Yang kedua, setiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari leluhur yang sama. Masing-masing merupakan dari suatu tindakan penciptaan tersendiri. Oke, salah satu poin penting yang mendukung teori evolusi adalah bukti fosil yang ditemukan selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa adanya perubahan bertahap dalam spesies sepanjang waktu. Fosil-fosil inilah yang memberikan bukti langsung mengenai proses evolusi, termasuk transisi dari spesies purba ke manusia modern. Baik, tetapi banyak penentang evolusi berargumen bahwa data fosil tidak menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung teori tentang bentuk-bentuk transisi. Contohnya, fosil yang menunjukkan perubahan bertahap dari satu spesies lain sering kali jarang ditemukan. Beberapa bentuk transisi yang dianggap kurang mendetail atau tidak mencerminkan proses perubahan evolusi yang kompleks. Harun Yahya juga menganggap bahwa teori evolusi merupakan sebuah gagasan kuno yang menjelaskan tentang kehidupan sebagai hasil peristiwa tak disengaja dan tanpa tujuan hanyalah sebuah mitos abad ke-19. Pada masa itu, tingkat pemahaman ilmu pengetahuan alam dan kehidupannya masih terbelakang, sehingga para evolusionis beranggapan bahwa kehidupan sangatlah sederhana. Namun, pandangan ini menunjukkan pemahaman yang kurang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan teori dalam sains. Teori ini tidak hanya menjelaskan asal-usul kehidupan saja, tetapi juga spesies berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Teori ini terus diperkuat dengan temuan-temuan ilmuwan baru, baik dalam genetika, biologi molekuler, maupun paleontologi.
Jadi, Darwin tidak pernah menyatakan bahwa manusia adalah evolusi dari kera, melainkan manusia dan kera berasal dari garis keturunan yang berbeda. Manusia dan kera sebenarnya berkembang menjadi spesies yang berbeda melalui jalur evolusi masing-masing. Karena banyak sekali interpretasi populer yang kemudian menyederhanakan teori evolusi, sehingga menghasilkan pernyataan yang tidak sepenuhnya akurat. Baik, sampai sini saja pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.